Halo semua. Vivo Indonesia akhirnya resmi memboyong V series terbarunya ke Indonesia, yakni Vivo V25 series. Menariknya, Vivo kembali membawa varian Pro-nya ke Indonesia, setelah terakhir kali ada versi Pro itu saat V17 series, atau lebih tepatnya pada tahun 2019. Nah, pada tanggal 12 September 2022, Vivo resmi mendatangkan Vivo V25 Pro ke tanah air. Datang dari Vivo V series dengan akhiran Pro, produk ini tentu disiapkan untuk bersaing di kelas menengah ke atas. Spesifikasi yang dibawa pun membuatnya bisa bersaing untuk jadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Tidak hanya spesifikasi, untuk tampilan luarnya pun Vivo hadirkan dengan sedemikian menawan, yang mana kalau masalah inovasi desain ini Vivo adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini. Nah, untuk tahu lebih lengkap mengenai HP ini termasuk harga resminya, berikut ini spesifikasi lengkap dan harga Vivo V25 Pro. Vivo V25 Pro hadir dengan desain yang sangat premium, bahkan tidak seperti di kelas menengah, melainkan lebih cenderung ke kelas flagship-nya, yang dalam hal ini adalah Vivo X series. Bagian depan Vivo V25 Pro terdapat layar lengkung yang menimbulkan kesan mahal, dan di bagian belakangnya juga disematkan bodi yang bisa berubah warna. Selain melalui sinar matahari langsung, panel belakangnya juga bisa diubah warnanya menggunakan sinar UV buatan, sehingga pengguna bisa mengkreasikannya dengan bentuk-bentuk tertentu. Tapi jangan salah pilih nih, HP ini tersedia dengan dua varian warna, yakni warna biru ini yang bisa berubah warna, dan satunya lagi warna hitam yang tidak bisa berubah warna. Jadi sesuaikan kembali dengan selera kalian masing-masing. Nah, kalau untuk dimensinya sendiri, ini HP memiliki ketebalan 8,6 mm, dengan bobot di angka 190 gram. Sebuah ukuran yang masih sangat nyaman digenggam, apalagi sisi-sisinya dibuat melengkung, sehingga lebih pas di tangan. Selain itu, Vivo juga mengklaim bahwa HP ini tuh siap menghadapi berbagai kemungkinan dalam penggunaannya, alias tahan jatuh, goresan, dan keringat. Yang mana pihaknya mengatakan kalau Vivo V25 Pro sudah melalui tes jatuh 42.000 kali, tes colok cabut 6.000 kali, dan digunakan di lingkungan dengan suhu minus 20 hingga 50 derajat Celcius. Wah, keren juga nih. Beralih ke bagian layarnya, Vivo V25 Pro memiliki layar berukuran 6,56 inci, panelnya AMOLED, resolusinya Full HD+, dengan refresh rate 120 Hz. Untuk beragam aktivitas multimedia, layarnya jelas sudah sangat mumpuni. Ditambah sudah didukungnya HDR10+, dan juga tingkat kecerahan yang bisa mencapai 1300 nits, membuat pengalaman visual penggunanya semakin maksimal. Selain bagus dalam hal kualitas, saya juga sangat suka bentukan fisik layarnya yang sangat premium. Mulai dari punch hole kamera depannya yang berukuran kecil, hingga ke bezel layarnya yang tipis membuat pengguna semakin puas dalam menikmati gambar yang dihasilkan, baik itu untuk menonton film ataupun bermain game. Nah, ngomongin soal bermain game tentunya tidak akan lepas dari performanya. Dan untuk ngurusin hal itu, Vivo V25 Pro mengandalkan prosesor Dimensity 1300, chipset yang juga digunakan pada Oppo Reno 8 5G. Namun bedanya, kinerja Vivo V25 Pro ini akan disempurnakan oleh konfigurasi memori yang lebih luas, yakni RAM-nya 12GB dengan internal storage 256GB berjenis UFS 3.1. Dengan ruang pengolahan data seluas itu, beragam aplikasi dipastikan bisa bekerja dengan baik, termasuk aplikasi game kesukaan Anda. Apalagi Vivo juga menyematkan fitur Extended RAM 3.0, yang bisa menambahkan RAM tambahan hingga 8GB. Tapi, kalau untuk penyimpanannya tidak bisa ditambahkan lagi, karena slot SIM-nya hanya berjenis dual SIM saja. Saat diuji menggunakan Antutu Benchmark, Vivo V25 Pro berhasil mendapatkan skor sebesar 690 ribuan, sebuah skor yang cukup besar. Kalau ngomongin soal performanya jelas tidak bisa diragukan lagi, digunakan bermain game kekinian sudah bisa dilibas dengan baik, seperti contohnya game PUBG yang bisa berjalan lancar di settingan smooth ekstrim. Vivo juga menyertakan sistem pendingin yang telah diperbarui untuk menjaga temperatur mesin agar bisa bekerja lebih efisien. Di bagian kamera, Vivo V25 Pro mengandalkan 3 buah kamera,
masing-masing dengan kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara itu, kamera depannya menggunakan sensor 32 megapiksel. Nah, yang spesial dari kamera utama HP ini adalah disematkannya fitur OIS Night Camera, yang berfungsi untuk meminimalisir tangkapan gambar buram, dan mendukung waktu pencahayaan lebih lama. Selain itu, Vivo juga menyertakan teknologi Hybrid Image Stabilization yang menggabungkan efek ganda OIS dan AIS. Sistem AIS akan mengoptimalkan ketajaman setiap frame yang dihasilkan OIS, sehingga video yang dihasilkan memiliki kualitas lebih stabil dan lebih jernih. Ngomongin soal perekaman video, HP ini support perekaman hingga resolusi 4K 60 fps untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk kamera depannya support hingga resolusi 1080p 60 fps. Nah, kalau untuk hasil fotonya ini udah cakep banget, berikut ini contohnya. Untuk urusan dapur dayanya, Vivo V25 Pro ini memiliki kapasitas baterai yang jarang dimiliki oleh HP lain, bahkan terkesan nanggung, yakni 4830 mAh. Sedangkan untuk pengisian dayanya mendukung 66 Watt fast charging. Teknologi ini mampu mengisi 71% daya hanya dalam waktu 30 menit. Sementara spek lainnya juga sudah termasuk lengkap, mulai dari konektivitasnya yang sudah 5G, siap konek ke semua jaringan lokal, USB-nya Type-C yang juga support OTG, dan adanya NFC. Sedangkan untuk sensornya jelas sudah lengkap untuk sebuah HP di menengah atas, termasuk adanya gyroscope dan juga fingerprint yang letaknya ada di layar. Nah, yang kurang dari HP ini adalah di bagian speakernya, karena speaker Vivo V25 Pro masih mono, alias hanya satu saja. Selain itu juga HP ini tidak punya jack audio 3,5 mm, jadi buat kamu yang lebih suka pakai earphone kabel harus punya konverter Type-C to jack 3,5 mm. Nah, dengan tampilan dan spesifikasi tersebut, Vivo V25 Pro dijual dengan harga Rp8.999.000 untuk varian 12GB per 256GB, alias 9 juta kembali 1000. Kalau kamu tertarik untuk membelinya, link pembelian akan kami cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kalau menurut saya, hadirnya Vivo V25 Pro ini menarik sekali untuk pasar smartphone di Indonesia. Ini bisa jadi andalan yang terlahir kembali setelah versi Pro-nya akhir-akhir ini tidak dimasukkan ke Indonesia. Kalau melihat harga dan spesifikasinya memang terkesan agak mahal, karena kalau dibandingin sama HP dari brand lain itu bagus-bagus. Tapi, akan lebih pas kalau si Vivo V25 Pro ini bakal jadi pesaing dari Oppo Reno 8 5G, mengingat chipset yang digunakan sama-sama Dimensity 1300. Dengan beda 1 juta lebih mahal, Vivo menawarkan RAM yang lebih besar, layar lebih smooth, kamera ber-OIS, namun kalah soal charging. Kalau masalah desain sih lebih ke selera masing-masing aja. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Vivo V25 Pro worth it untuk dibeli? Atau mending pilih HP lain aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, jangan lupa like serta subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.